Halo Mansa Friends, kembali lagi di Suara Mansako, Madrasah Berbicara Generasi Berkarya. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah mengundang Ganesha tentang cara menyeimbangkan bagaimana antara waktu belajar dan organisasi. Kali ini kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik, tapi dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana siswa Mansako bukan cuma berprestasi di kelas, tapi juga peduli dengan lingkungan sekitar lewat aksi nyata. Dan salah satu yang aktif banget di bidang ini adalah ekstrakurikuler Sahabat Alam. Tanpa berbasa-basi, mari kita sambut Thorik. Assalamualaikum Thorik. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita akan membahas nih bagaimana aksi nyata dari Thorik, bisa nggak perkenalan dulu pada teman-teman kita yang ada di depan layar? Mungkin bisa perkenalan nama lengkapnya siapa, kelas berapa, dan sudah berapa lama bergabung di Sahabat Alam. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Kausardeng Matara, bisa dipanggil Thorik, dan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Sahabat Alam 1 Kota Mobagu periode 2025-2026. Nah, sekarang saya duduk di kelas 12 dan saya bergabung di organisasi Sahabat Alam itu sudah dari kelas 10. Wow, sudah dari Iya. dari siswa baru ya? Iya, Berarti masuknya itu tahun 2020. 23. Udah 3 tahun ya selama jadi siswaman, sudah jadi bagian dari Sahabat Alam, dan pada periode ini diamanatkan menjadi ketua umum. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Oke, ngomong-ngomong tentang Sahabat Alam nih, kita ingin nanya-nanya apa sih Sahabat Alam itu, dan di madrasah itu Sahabat Alam sebagai organisasi bagaimana? Oke, jadi organisasi Sahabat Alam itu adalah sebuah organisasi yang dimana menjadi wadah bagi para siswa untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, tujuannya itu simpelnya itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari para siswa supaya mereka tahu betapa pentingnya itu pelestarian lingkungan. Wah, jadi menjadi salah satu organisasi di madrasah yang agar siswa-siswanya itu lebih peduli lagi ya terhadap lingkungan, terhadap alam. Wow, sungguh luar biasa ya. Dan apakah menjadi organisasi satu-satunya di madrasah atau mungkin berkolaborasi dengan organisasi lain? Kadang kalau misalnya kita adain program gitu, kita sering ngajak organisasi lain untuk berkolaborasi. Oke. Jadi tetap berkolaborasi ya Iya. dengan organisasi yang ada di madrasah. Oke, baik. Nah, sebagai ketua umum nih, walaupun baru dilantik ya, atau sudah lama? Januari. Jadi bisa dibilang hampir setahun menjabat sebagai ketua umum. Itu pasti ada dong tanggung jawab atau mungkin bisa dibilang beban, mungkin maksudnya beban dalam ini ya, itu ditanggung oleh Thorik sebagai ketua umum. Pastinya ada ya Ibu, karena menjadi ketua dalam suatu organisasi itu tidak gampang. Pasti tidak Iya. tidak gampang ya. Salah satunya itu untuk menjaga solidaritas dari anggota itu sendiri. Gimana sih cara ketua agar bisa menyatukan para anggotanya supaya rasa kebersamaan itu tetap ada gitu. Itu sih Ibu. Itu tapi hanya itu atau mungkin ada yang bisa dibagikan sebagai selain mungkin cara merangkul anggota-anggota lain? Selain itu mungkin bagaimana cara sebagai ketua umum itu mengkoordinir para divisi-divisi supaya program-programnya itu berjalan dengan lancar, nggak ada Hambatan? Iya, hambatan gitu. Jadi di Sahabat Alam itu pasti banyak divisi dan banyak program ya. Iya. Mungkin bisa ceritain sedikit program unggulan dari Sahabat Alam? Program unggulan dari Sahabat Alam. Oke, jadi gini, Sahabat Alam itu punya beberapa program, tapi yang paling menonjol di sini itu ada clean up. Clean up. Terus
pertanian modern itu pertanian ada di modern. greenhouse Mansatu Kota Mobagu dan bank sampah, sistem bank sampah. Oke. Kita bahas satu-satu nih ya, Iya. biar penonton atau pemirsa itu bisa tahu lebih jauh sahabat alam ini bergerak di bidang apa aja. Pertama tadi membahas clean up day ya. Iya, clean up day. Clean up day itu apakah hanya membersihkan di sekitaran madrasah atau di sekitaran kota-kota Mobagu mungkin? Jadi clean up ini Ibu nggak cuma di madrasah doang, tapi kita juga kadang itu melakukan clean up itu di luar madrasah. Contohnya baru aja kita itu melakukan clean up untuk memperingati World Clean Up Day. Nah, kemarin tanggal 14 kalau nggak salah, 14 Oktober kita clean up-nya di Sungai Mongkonai. Oh, di Sungai Mongkonai. Iya, dan itu nggak cuma kita doang, tapi banyak komunitas dari Kota Mobagu itu turut andil dalam kegiatan tersebut. Jadi sahabat alam ini baru banget ya? Iya sih masih terhitung baru melakukan clean up day yang berkolaborasi dengan masyarakat. Iya. Itu berarti berkolaborasi juga dengan pemerintah kota-kota Mobagu ya? Wow. Dan apa namanya? Itu hanya sahabat alam aja yang berkolaborasi dengan masyarakat atau memang ada organisasi dari madrasah juga yang berkolaborasi dengan sahabat alam? Kalau yang baru-baru ini semua organisasi yang ada di Mansatu Kota Mobagu itu diajak juga. Jadi kita itu saling berkolaborasi antar komunitas, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Ada juga komunitas-komunitas lain, ada yang dari organisasi di sekolah lain itu turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi tidak hanya sahabat alam maupun organisasi di Mansatu Kota Mobagu ya, tapi dari berbagai sekolah juga. Oke, baik. Dan tadi membahas greenhouse. Nah, gimana sih itu greenhouse itu? Berarti dia bergerak di bidang pertanian. Iya. Bisa ceritain nggak sistem pertaniannya itu kayak gimana itu? Oke, jadi di greenhouse ini kita punya dua sistem pertanian Ibu, yaitu hidroponik dan aquaponik. Nah, hidroponik itu seperti kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, hidroponik itu adalah media tanam tanpa tanah. Itu jadi ditanamnya pakai apa tuh selain Itu ditanamnya lewat pipa yang dirakit sendiri oleh sahabat alam Mansatu Kota Mobagu. Dan nutrisinya itu kita racik sendiri dan dipakai untuk tanaman itu. Tadi ada hidroponik dan aquaponik. Nah, kalau aquaponiknya? Aquaponik itu adalah sistem di mana budidaya tanaman dan aquaculture itu digabungkan. Aquaculture bisa dijelasin mungkin itu? Jadi aquaculture itu kayak budidaya ikan. Nanti air yang ada di kolam ikan itu bisa akan mengalir ke tanaman yang ada di atas dan disalurkan lagi ke kolam ikan tersebut. Jadi tanaman itu dari hidroponik tadi? Iya. Oh, jadi sistemnya itu dari aquaponik dulu, terus ke hidroponik, kembali lagi ke aqua. Iya Bu. Tapi ada yang menarik Ibu dalam aquaponik ini. Nah, jadi aquaponik kita itu pakai teknologi energi terbarukan, yaitu panel surya. Jadi lebih eco-friendly ya? Iya, lebih ramah lingkungan. Jadi energi yang dari panel surya itu bisa langsung disalurkan di aquaponik ini. Jadi sahabat alam ini tidak hanya peduli lingkungan ya, tapi bisa memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan juga pastinya, sehingga bisa menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan juga gampang dikelola oleh siswa tanpa itu ini enggak perlu dipelajari, atau memang walaupun hanya siswa misalnya kelas 10 nih udah langsung tahu gimana caranya, dibimbing oleh kakak-kakak kelas atau gimana tuh? Kalau kami sih dibimbing ya tentunya, karena mungkin penerapan teknologi energi terbarukan ini belum sepenuhnya ramai yang ada di daerah sini. Jadi kita itu dibimbing oleh pembina pertama,
Kemudian yang dari kakak-kakak alumni tentunya itu mereka membimbing kami sampai kami bisa membuat teknologi tersebut. Jadi pertama di ini dulu ya oleh para kakak-kakak atau alumni atau pembina mungkin, dan dari kalian teruskan ke adik-adik. Iya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang bank sampah. Nah, bank sampah itu pastinya kalau nggak salah ya, itu jadi siswa itu nabung sampah sesuai kategorinya kan? Iya. Nah, itu ada tindak lanjut nggak setelah siswa berkontribusi dari bank sampah itu? Ada, pasti ada. Jadi nanti tadi kan ada clean up Ibu. Nah, clean up tadi hasil sampahnya itu kita pilah antara organik dan anorganik. Yang dimana sampah organik itu bisa kita jadikan kompos dan ekoenzim. Nah, terus yang anorganik bisa kita daur ulang menjadi barang-barang bermanfaat. Jadi yang pupuk sama ekoenzim itu apakah digunakan di hidroponik atau gimana? Kebetulan di MAN 1 Kota Mobagu itu ada taman. Oh, ada taman. Ya, taman. Nah, itu menjadi salah satu tanggung jawab kita juga. Nah, taman itu, Taman MAN itu sering kita yang rawat dan membersihkannya. Oh, jadi pupuk yang tadi kita buat itu bisa dipakai di tanaman-tanaman tersebut. Apakah mungkin tidak ada niat dikomersialkan atau diperjualbelikan begitu dengan ini? Ada sih Ibu, tapi untuk sekarang kita fokusnya untuk memperbaiki apa yang kurang dulu ya. Baru bisa dikomersialkan. Dapat ilmu baru nih. Jadi mungkin dari sebuah sampah ya yang mungkin tercemar di sungai, entah di lingkungan sekitar kita itu bisa bermanfaat lagi di madrasah yang dikelola oleh Sahabat Alam. Oke, tadi kan rawat tanaman nih sebagai salah satu bagian mungkin program ya dari Sahabat Alam. Itu pasti ada kendala nggak dari perawatan tanaman tersebut? Pastinya ada. Contohnya kayak cuaca Ibu. Kadang kalau misalnya cuaca ekstrim itu bisa menghambat perawatan kita. Nah, jadi dari masalah tersebut kita itu mencari solusi bagaimana supaya kita itu bisa merawat tanaman tersebut agar supaya berkembang dengan sehat. Jadi setiap ini tergantung cuaca ya. Jadi salah satu kendala dalam merawat tanaman itu pasti cuaca, apalagi cuaca di Kota Mobagu sekarang kan lagi musim hujan ya, atau cuacanya nggak nentu, jadi ya begitulah. Nah, terus seberhubungan esar atau torik nih dalam menjaga alam, dan minta pendapat lah, kenapa menjaga alam itu penting sih menurut Torik? Kalau menurut Torik tentunya sangat penting, karena kita kan tinggal di bumi ini, tentunya harus menjaga bumi ini juga. Nah, kemudian kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Iya, gitu. Iya. Itu mungkin menjadi suatu tamparan ya bagi kita semua, nggak hanya Sahabat Alam, tapi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi ini, kita harus menjaga alam sebagaimana Allah memberikan itu kepada kita. Ya. Dan menurut Torik nih sebagai siswa MAN, nah bagaimana ajaran Islam mengajarkan kita untuk mencintai dan merawat bumi ini? Oke, jadi kalau menurut saya dalam Islam itu seperti yang Ibu bilang, kan manusia diperintahkan untuk menjadi khalifah. Nah, kita itu bagaimana cara kita dalam hidup di dunia ini menjaga kelestarian alam, karena bumi ini juga tempat yang kita tinggali. Tidak bisa seenaknya kita rusak, karena itu menjadi mungkin suatu hambatan dalam kita menjalani hidup. Dan kita tarik lagi ya, kita mestinya titik balik lagi ke Esar sebelum bergabung ke Sahabat Alam. Nah, itu kan pasti ada pemicu dong, atau pasti ada yang buat Esar kayak, oh aku harus gabung nih di Sahabat Alam. Mungkin bisa nggak ceritain
alasan Mbak apa gabung di Sahabat Alam? Jadi alasan saya gabung Sahabat Alam, dulu tuh saya pernah main ke sungai Bu waktu kecil, dan sungainya itu dulu itu masih bersih, masih banyak yang sering mandi di situ. Nah, tapi semenjak udah beranjak dewasa, lewat sungai itu lagi kayak kok semakin kotor ya. Udah jarang orang yang mandi di situ. Kita kan sebagai apa ya, anak desa mungkin Iya. kan. Nah, dari situ Torik pikir kayak makin lama kalau bukan kita yang merawatnya, tempat-tempat alami di semua ini akan rusak. Iya. Jadi mungkin salah satu yang memicu atau membuat Torik gabung di Sahabat Alam karena salah satunya kerusakan sungai ya. Makanya itu karena Torik lihat tadi, mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka dari itu Torik gabung Sahabat Alam. Sekaligus mengedukasi masyarakat mengedukasi. agar lebih sadar Terhadap menjaga lingkungan. Oke. Nah, sebagai ketua umum nih, bisa nggak harapan atau visi misi Torik sebagai ketua umum untuk Sahabat Alam, atau mungkin para pengurus Sahabat Alam untuk masyarakat? Jadi harapan saya untuk Sahabat Alam, semoga Sahabat Alam itu terus berkembang dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Ya, itu doang sih Bu. Ya, jadi singkat padat, yang penting Jelas. jelas. Oke. Nah, untuk dari Sahabat Alam sekarang ke teman-teman nih, teman-teman Mansako, gimana sih cara atau pesan biar makin peduli dengan lingkungan sekitar? Mungkin kalau pesan saya terhadap teman-teman itu mungkin dimulai dari hal kecil aja dulu Ibu. Karena sesuatu yang dimulai dari hal kecil itu akan berdampak besar nantinya. Jadi intinya please guys, be wise gitu, karena sifat bijaksana itu bisa menumbuhkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Ya, tuh ingat, kita harus be aware, Be wise. harus bijaksana. Oke, selanjutnya kalau misalnya nih ada yang nonton terus tertarik, wah aku pengen gabung nih di Sahabat Alam, pengen berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Itu gimana nih caranya agar bisa bergabung dengan Sahabat Alam? Oke, jadi Sahabat Alam itu tiap tahunnya itu akan membuka pendaftaran. Nah, di situ kalian bisa daftar dan join bersama kita. Atau kalian bisa menghubungi salah satu anggota Sahabat Alam atau langsung pembinanya untuk bergabung di organisasi kita. Oke, jadi setiap tahun ada kaderisasi ya? Iya. Oke, dan berarti tahun ini sudah mengkader pengurus baru? Iya. Bisa ini enggak? Bisa cerita gitu? Tahun ini ya? Iya. Belum. Oh, belum. Itu kalau di angkatan kami itu pengkaderan itu akan dilaksanakan bulan Desember nanti. Oh, bulan Desember. Oke. Berarti kepengurusannya baru kelas 2 dan kelas 3. Iya. Kelas 10-nya belum. Belum. Oke. Jadi ingat tuh guys, bulan Desember akan ada pengkaderan. Jadi bagi yang berminat bisa mungkin tanya-tanya ada Instagramnya ya? Ada. Ya. Di @salam.mansako. Salam.mansako. Kalau mau nanya-nanya gimana cara bergabung dengan Sahabat Alam Mansako. Oke. Setelah kita berbincang nih selama beberapa menit ya, berarti Ibu bisa ringkas. Jadi Sahabat Alam itu adalah suatu wadah atau suatu organisasi yang ada di Mansatu, Kota Mobagu, yang tujuannya biar kita itu lebih aware ya, agar kita lebih sadar terhadap isu lingkungan. Apalagi isu lingkungan ini memang menjadi salah satu hal yang masih perlu diperhatikan oleh kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang ada di sekitar kita. Dan beberapa program diantaranya itu ada clean up, greenhouse, sama bank sampah ya. Ya. Lagi baru-baru ini berkontribusi di kota-kota Mobagu dalam pada kegiatan World Clean Up Day. Clean Up Day. Nah, jadi setelah kita bincang-bincang ini,
eh, saya sebagai mohon maaf, sebagai host juga ikut tersadar bagaimana kita sebagai manusia harusnya menjaga lingkungan lebih bijaksana lagi, lebih bijaksana dalam membuang sampah ya, terlebih apalagi di sungai tadi tuh diceritain sama Torik dari masa kecilnya itu sangat indah, tapi di kedepannya itu masyarakat tidak bisa menikmatinya lagi ya karena sampah sudah tercemar ya. Mungkin kedepannya bisa jadi pandawarannya Kota Mobagu mungkin. Ya mungkin ya kita nggak bakal tahu masa depan itu seperti apa. Oke. Baik, terima kasih kepada Torik. Sama-sama Ibu. Nah, selaku Ketua Umum ya, telah menyediakan waktu untuk berbagi ceritanya, untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga setelah menonton podcast ini kita lebih sadar lagi untuk menjaga alam, sebab karena mencintai alam bukan sekedar slogan, tapi tanggung jawab setiap insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.